Di video kali ini saya mau informasikan beberapa sertifikat-sertifikat kawan-kawan pelaut yang diambil ketika kita join di company berbendera Panama. Simak video-video ini. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua, Bravo Seamen. Di video kali ini saya menginformasikan beberapa sertifikat yang diambil pelaut ketika join di perusahaan berbendera Panama. Oke kawan-kawan, di video kali ini saya mau berbagi pengalaman ketika kita join di perusahaan yang kapal-kapalnya berbendera Panama. Apa saja sertifikat itu adalah: pertama, kita harus mempunyai lisensi Korea atau Korea lisensi. Jadi tanpa kita mempunyai sertifikat Korea lisensi, agak rumit atau agak susah kita masuk di kapal-kapal yang berbendera Panama atau join di luar, terutama ini kalau kita ke ocean going. Kita wajib mempunyai itu. Dan sebelum kita mempunyai sertifikat Korea lisensi ini, tentunya kita harus menjalankan yang namanya interview dari company atau dari perusahaan atau dari owner. Jadi kita harus yang namanya interview. Ketika kita lolos dari hal-hal itu, baru kita bisa yang namanya dapat sertifikat Korea lisensi. Kalau sudah lolos, merdeka. Kemudian kita mempunyai lagi buku Panama. Buku Panama ini kita harus punya atau wajib punya yang namanya buku Panama. Ini bukunya, buku Panama ada dua. Ada manajemen. Ini bukunya kita harus punya. Kemudian untuk operasional. Ya, bukunya ada. Nih, harus punya. Kayak buku nikah. Dan ini bukan buku nikah ya. Ini buku Panama buat kerja luar negeri. Kemudian kita mempunyai lagi sertifikat-sertifikat lain seperti endorse-nya ijazah atau Panama. Seperti ini, kita harus mempunyai sertifikat ini. Ini endorse Panama Book di ijazah. Kemudian CMDSS Panama Book. Ini CMDSS Panama Book. Kemudian SSO Panama Book, Ship Security Officer Panama Book. Ini harus punya. Kemudian sertifikat kita yang sertifikat AOT dikonvert ke Panama, jadi AOT Panama, AOT Panama Book. Ini AOT Panama Book. Kemudian sertifikat kita yang ACT dikonvert ke Panama Book, jadi ACT Panama Book. Ini jadi sertifikat-sertifikat ini kita harus lengkapi. Ada lagi BTM, Bridge Team Management. Kalau kita di tempat diklat biasa, kita ambil yang namanya BRM. Jadi dikonfirm lagi ke BTM, Bridge Team Management. Kemudian kita ngambil sertifikat ECDIS. Nah, untuk mengambil sertifikat ECDIS tidak segampang yang kita maksud. Jadi kita harus training dulu beberapa lama. Jadi setelah training baru evaluasi, diuji apakah bisa lolos atau tidak. Ketika kita sudah lolos,
dari training itu baru kita yang namanya keluar sertifikat ECDIS. Ini sertifikat ECDIS saya. Jadi kita itu semua harus lengkap sertifikat. Istilahnya kita ini ibarat mau perang. Kalau peluru sudah siap, kita siap saja. Sama, jika ada lowongan di perusahaan di mana saja, mau di tanker, mau di general cargo, mau di passenger, mau di mana saja pun kita siap. Intinya adalah kita harus betul-betul punya skill dan punya juga kompetensi. Semua itu kembali ke kita semua, kawan-kawan. Nah, buku Panama saya ini masih aktif, masih bisa dipakai sampai tahun 2021 ini. Dan juga beberapa sertifikat lainnya yang sudah expire juga. Dan ketika kita nanti bisa melamar di perusahaan-perusahaan yang berbendera Panama, itu tidak masalah, tetapi kita ada pertimbangan, dilihat, oh ini bagus semua. Jadi kawan-kawan, ini adalah berupa motivasi ke kawan-kawan semua, dimana kalau kita join di perusahaan luar, di perusahaan asing, kita betul-betul mempunyai kompetensi dan punya skill agar kita tetap semangat untuk bisa lolos dari hal yang kita inginkan. Jangan patah semangat, apapun ceritanya kita harus tetap berjuang, kawan-kawan semua. Oke kawan-kawan semua, demikian sharing dan pengalaman saya tentang join di perusahaan berbendera Panama. Dan jangan lupa, jika ada saran masukan ditunggu di kolom komentar. Salam sukses, Bravo Seamen.